Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan luar biasa untuk kehidupan kita, amin. Dia selalu setia untuk mendengarkan seruan hati kita. Dia tidak pernah melepaskan kita dari kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang ketika dekat padamu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. terima kasih Tuhan. Bapa kau Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Tuhan, Lewat lembah gelap, hanya Kau Tuhan yang temaniku. Kau temani aku. Karena Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu kebaikanku Tuhan. untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau Bapa
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi jemaat katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia, Kau yang hadir di Kau sini. hadir di sini, Oh Tuhan, memulihkan hati, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, hadir di sini. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari beri mulia buat nama Tuhan kita. Sembah Dia, sembah Yesus pagi ini. Tinggikan namanya, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Kau besar, Kau mulia, Kau yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesus sempurna, Yesus sempurna, mulia, mulia Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya, Kau besar, Kau besar, segalanya kami memuji, tinggikan, memuliakan, menyembahkan Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang punya kuasa dahsyat dan tinggi. Oh Tuhan, Makasih Tuhan. terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuji, meninggikan. Memuliakan namamu Tuhan. Untuk kerinduan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku.
Mari jemaat Tuhan, katakan ku percaya, Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Amin. Melihat, Namun kuasa-Mu sempurna. namun kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Ku percaya, Ku percaya Engkau Tuhan, bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. sekali lagi jemaat Tuhan, katakan ku percaya, Ku percaya Engkau bekerja Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. ku percaya, Ku percaya pasti Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. beri kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang baik. Kami jemaat-Mu berkumpul kembali Tuhan di awal minggu bulan Desember ini Tuhan, di mana kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, biarlah sukacita hadir tempat ini. Kau diam di hati kami masing-masing, agar kami fokus Tuhan menerima janji-janji-Mu dan juga mendengarkan akan firman-Mu pada hari ini. Agar ketika kami keluar dari tempat ini, kami peroleh sesuatu yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah yang baik, Kaulah yang baik Tuhan. Bersyukur punyalah seperti Engkau. Kau sertai ibadah dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Coba saya mungkin mengundang Bapak Ibu agar bisa lebih merapat ke tengah ya. Jadi yang di pinggir kanan, pinggir kiri bisa dikosongkan, bisa lebih merapat ke tengah. Bapak Ibu yang sebelah kiri bisa ke tengah. Oh, AC ya. Oke, terima kasih. Mari tengok kanan kirinya, depan belakangnya. Coba lihat, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya, dahsyat. Sukacita Natal hadir pada bulan ini, amin. Kita mau mulai pemanasan kita di bulan perayaan Natal ini. Kita sorga bergema, haleluya. Oh, woo. Yeah, yeah. Oh, hey, hey. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Damai dan sejahtera, damai dan sejahtera turun dalam dunia. amin. Bangsa-bangsa bangkitlah, Dan
dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Yesus, Kau yang kami sembah. Haleluya. Amin. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bangga. Lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil lahirlah Immanuel. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Kita akan mulai pujian ini dari awal. Kita surga bergema. Oh, Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. damai dan Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik. Lahir Kristus dan ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Dahsyat nama Tuhan kita. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kepada yang bertugas bisa dipersilakan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau berkati persembahan ini kiranya berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah
malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman yang bilang tenang, tetap tanganmu dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Saya udah Bapak Ibu bangkit berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Di dalam perjalanan kehidupan kami yang semakin hari semakin sulit dan semakin berat, namun dalam kondisi yang demikian kami akan tetap tenang, sebab kami tahu tangan Tuhan sendiri yang menuntun kami, menyertai kami. Bahkan kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, Engkaulah menjadi satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami menaruh sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Kami mau terus membangun kebersamaan, keintiman bersama dengan Tuhan. Hari ini kami bersyukur kami dapat memuji memuliakan Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, kuduskan kami, perkenankan kami, sehingga firman yang kami dapat hari ini akan benar-benar mengubah kami, meneguhkan dan memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya melihat ada begitu banyak orang Kristen yang seringkali menjadi kasak kusuk banyak orang. Kasak usuknya begini Bapak Ibu, mereka berkata, orang itu rajin ke gereja, tapi hidupnya kok nggak pernah berubah. Katanya sudah ikut dalam pelayanan, tapi kenapa sifatnya masih seperti itu? Tidak jauh beda dengan orang dunia. Pak Ibu pernah dengar kata-kata seperti itu? Sering ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kekristenan sebenarnya adalah suatu proses perubahan hidup, perubahan pikiran dan hati. Tutur kata kita, sikap kita, tingkah laku kita atau perbuatan kita, ini semua harus berubah. Tidak boleh sama seperti orang di luar sana. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada orang Kristen yang tidak berubah, ini berarti dia adalah orang Kristen yang mati rohaninya. Apakah kita termasuk orang yang mati rohaninya Bapak Ibu? Nah sekarang yang menjadi persoalannya, bagaimana kita bisa tahu bahwa kehidupan kita sudah berubah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti akan tahu jika kita ini sudah berubah. Dari mana kita tahu? Yaitu ketika orang lain mulai melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, perubahan dalam diri kita, bukan kita sendiri yang menggembar-gemborkan bahwa kita sudah berubah, tetapi orang lain yang menunjukkan bahwa kita sudah berubah. Ini berarti Bapak Ibu, bahwa perubahan itu akan selalu memperlihatkan bukti yang dapat dilihat dengan jelas. Jadi apabila seseorang itu dikatakan sudah berubah, baik itu perubahan ke arah yang positif ataupun perubahan ke arah yang negatif, ini dapat terlihat yaitu dari perbuatannya. Misalnya begini Bapak Ibu, orang yang sebelumnya suka berkata kasar, suka membicarakan orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain, tapi sekarang tidak lagi melakukannya seperti itu. Karena perkataannya selalu membangun, perkataannya selalu menguatkan orang lain. Nah, dari sini saya mau katakan bahwa sesungguhnya perubahan itu memerlukan bukti. Jadi bukan hanya melalui perkataan kita. Sebelum orang lain bisa mempercayai dan menerima itu sebagai sebuah kebenaran, bisa dikatakan
bahwa hidup kita sudah berubah, yaitu apabila ada bukti lahiriah yang dilihat oleh orang lain dengan jelas. Benar kalau kita sudah berubah, yang melihat orang lain. Dalam ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu, dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari sini saya mau katakan, Bapak Ibu, walaupun kita masih tinggal di dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Seperti kita melihat ikan di laut. Pak Ibu perhatikan ikan di laut. Walaupun dia tinggal di dalam air yang asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama ikan itu hidup. Tetapi pada saat ikan itu mati, maka tubuhnya diberikan garam supaya bisa awet. Dalam hidup ini, Bapak Ibu, memang kita dipanggil dan diutus untuk berada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan kita. Tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksud dunia ini oleh Paulus, Bapak Ibu, adalah jalan hidup yang jahat, jalan hidup yang salah, yang berdosa di hadapan Tuhan. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, jadi di sini Paulus ini bukan hanya menunjuk kepada perbuatan-perbuatan duniawi saja, tapi juga pola pikir dari sudut pandang dan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena di sini kita diperintahkan sebagai anak-anaknya, tidak hanya tidak berbuat jahat, tetapi juga kita diperintahkan jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita, merubah pola pikir kita, sehingga hidup kita bisa membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia ini yang merubah kita, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia, merubah lingkungan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka firman Tuhan memberikan solusi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena firman Tuhan menginginkan kita agar kita terus menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan yang semula, yang sebelum diperbaharui. Karena Tuhan mau hidup kita, hidup Bapak Ibu menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya katakan bahwa kata wajib ini, perhatikan Bapak Ibu, kata wajib. Kata wajib ini menunjukkan satu pengertian keharusan
yang harus dikerjakan, sebab apabila tidak dikerjakan berdosa. Jadi wajib. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa di balik kata wajib ini memiliki sebuah pemaknaan yang mendalam sekali. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan apabila tidak dilaksanakan. Jadi kita harus bertanggung jawab karena ini adalah sesuatu yang wajib. Sedangkan kata hidup ini dapat kita pahami yaitu sebagai kehidupan yang berhubungan dengan fisik. Misalnya kita bergerak, kita bernapas, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Dan kata hidup ini Bapak Ibu, ini juga memiliki pengertian yaitu suatu kehidupan yang ada hubungannya dengan spiritual, yang ada hubungannya dengan rohani. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua pengertian kata hidup ini. Dan kata pengertian dari kata hidup ini akan berdampak kepada yang namanya kehidupan. Baik itu berdampak secara pribadi maupun berdampak pada pihak-pihak lain, yaitu antar sesama dan Tuhan. Sedangkan kata sama seperti Kristus ini, kalau kita melihat melalui kata ini, kita kembali diingatkan dengan satu ayat di dalam Kejadian 1 ayat 26 yang mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu, berdasarkan gambaran inilah maka mereka dapat bersekutu dan dapat mencerminkan kasih, kemuliaan dan kekudusannya. Karena mereka harus melakukan yang benar dan harus mentaatinya, karena mereka tidak berdosa dan kudus, memiliki hikmat dan hati yang mengasihi, sehingga mereka dapat hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah yang meliputi ketaatan moral. Nah, jadi Bapak Ibu, kata sama seperti Kristus ini maksudnya Bapak Ibu, bahwa hidup kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki karakter Kristus. Kita harus memiliki kasih Kristus. Kita harus memiliki moralitas Kristus. Itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita harus pahami bahwa menjadi Kristen berarti harus hidup sama seperti Kristus. Tidak ada pilihan bagi setiap kita, yaitu hidup sama seperti Kristus. Kita harus patuh kepada Bapa
Kenapa kita harus patuh Bapak Ibu? Karena semua kehendaknya adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Bahkan rancangannya bukan rancangan kecelakaan bagi kita, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi setiap kita. Kalau kita sampai hari ini masih ada, bukankah ini sesuatu yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Pak Ibu, mari kita coba lihat dan sama-sama kita memperhatikan. Selama Tuhan Yesus berada di dunia ini, lihat, Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Karena waktu dan segenap keberadaan hidupnya, semuanya dicurahkannya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Ini menunjukkan bahwa Yesus patuh kepada Bapa, walaupun tidak sesuai dengan kehendaknya sebagai manusia. Namun Ia percaya bahwa kehendak Bapanya adalah yang terbaik. Dan rancangan Bapa bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang indah. Tuhan Yesus juga mengajarkan, yaitu bagaimana hidup melayani dan bukan melayani. Hidup mengasihi dan mengampuni, berani mati demi menyatakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan Tuhan Yesus juga mengampuni mereka yang sudah menganiaya, bahkan menyalibkan dirinya. Tuhan Yesus juga, Dia senantiasa berdoa mencari wajah Bapa di surga. Apa yang Tuhan Yesus contohkan, apa yang Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupan kita, inilah yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Kita harus hidup menurut cara Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Memang hidup menurut teladan Tuhan Yesus ini bukanlah hal yang mudah yang bisa kita lakukan. Kalau kita di gereja kita bilang, aku mau mengasihimu Tuhan, ku berikan hidupmu bagi Tuhan, menyerahkan hidup bagi Tuhan. Mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Betul ya Bapak Ibu? Namun perlu kita ketahui bahwa hal ini meskipun tidak mudah, kita harus melakukannya. Harus dilakukan oleh setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sebagai anak-anaknya Bapak Ibu, kita wajib sama seperti Kristus. Karena hal itu adalah sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Jadi wajib. Tidak ada alternatif, tidak ada pilihan. Wajib kita hidup sama seperti Kristus.
Karena Kristus telah memberikan teladan bagi setiap kita. Kenapa dikatakan wajib kita lakukan Bapak Ibu? Karena ini adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah. Nah, jadi kalau kita menyadari akan status kita adalah anak, maka kita wajib menjalani suatu kehidupan menurut apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita. Nah, persoalannya Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan? Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita wajib menjalani suatu kehidupan menurut apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Jadi hukumnya wajib. Untuk ini betapa perlu dalam hidup, mari kita mau sama-sama memperbaiki. Kita mau sama-sama memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Karena satu hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah perubahan moral, perubahan karakter, etika dan kodrat ilahi. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Mari camkan dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah perubahan moral, perubahan karakter, etika dan kodrat ilahi. Dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dan hal ini perlu kita sadari dalam hidup kita. Tapi kan dalam kenyataannya Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang tidak mengalaminya. Tidak mengalami perubahan secara signifikan. Mengapa tidak mengalami secara signifikan Bapak Ibu? Karena tidak memiliki tekad yang sepatutnya. Jadi dalam hidup ini, saya mau katakan kepada kita semua, jika kita mau menjadi orang hebat, kita harus mau berubah. Kalau Bapak Ibu mau menjadi orang hebat, Bapak Ibu harus berubah. Mulai dari pikiran kita, perkataan kita, sampai perbuatan kita harus berubah. Apapun risikonya, berapapun harganya, kita mau berubah. Karena itulah cara kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jadi orang hebat yang berkarakter Kristus. Tanamkan dalam diri kita. Ngucapinnya mudah, tapi prakteknya tidak mudah. Betul Bapak Ibu? Nah, bagaimana? Dimulai dari diri kita, berubah dalam segala hal. Di dalam pergaulan kita juga harus berubah. Tidak sembarang kita bergaul. Kita harus pilih orang yang bisa membangun kehidupan kita. Kita belajar dari orang yang hebat, dari orang yang berhasil, dari cara dia berpikir, dari cara dia berkata-kata, karena kita mau berubah. Tidak ada lain cara. Itulah cara untuk kita bisa naik level ke yang lebih tinggi. Untuk kita bisa menjadi orang yang hebat, yang berkarakter Kristus. Bangunlah keintiman dengan Tuhan. Pakailah hidup ini
untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Nanti yang bertugas perjamuan kudus bisa maju ke muka. Benar Tuhan, satu hal yang membuat kerohanian kami menjadi mati karena kesalahan kami, karena kami hidup tidak seperti yang Tuhan inginkan. Inilah yang membuat kami menjadi tidak berubah. Dan ketidakberubahan kami Tuhan, seperti firman yang kami dengar hari ini, ini terlihat melalui perkataan kami, sikap kami, perbuatan kami yang tidak jauh beda dengan orang dunia. Perkataan, sikap, dan perbuatan kami yang tidak mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Inilah yang seringkali di dalam perjalanan hidup kami mempermalukan nama Tuhan. Bahkan hidup kami menjadi tertawaan orang. Karena hidup kami tidak ada bedanya dengan mereka. Karena hidup kami penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Kami sadar Tuhan, apabila hidup kami tidak berubah, kami sadar sesungguhnya kami tidak layak disebut orang Kristen. Apabila kami tidak berubah, karena hidup kami tidak mencerminkan Kristus, karena hidup kami tidak menjadi teladan. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman yang kami dengar hari ini dapat menyadarkan kami mengingatkan kami agar kami berubah, sehingga perbuatan kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena perbuatan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan, perbaharui hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, kami siap untuk mentaati, untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Memang tidak mudah untuk merubah suatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sudah terlalu lama kami lakukan. Tetapi kami percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup menolong kami, memperbaharui hidup kami. Sepenuhnya kami memohon bantuan Tuhan. Perbaharui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di hadapan kami kini juga tersedia perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan kasih Tuhan yang besar kepada kami, di mana Tuhan sendiri rela memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya Tuhan berikan
demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan kepada kami. Perjamuan kudus ini juga Tuhan mengingatkan kami untuk kami juga bisa melakukan dalam hidup ini, saling mengasihi, saling memperhatikan sesama saudara seiman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar perjamuan kudus ini akan hamba bagikan. Sebelumnya layakkan hamba ya Tuhan untuk melayani perjamuan kudus ini. Kuduskan hamba. Apabila hamba menumpangkan tangan atas perjamuan ini, hamba mohon ya Tuhan, kiranya kuasa-Mu, Roh Kudus, menyatu dengan perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Hamba menumpangkan tangan atas perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu sendiri, Roh Kudus, turunlah dan menyatu dengan perjamuan kudus ini, sehingga perjamuan ini menjadi perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah. Ketika kami memakan dan meminumnya, kuasa-Mu bekerja. Kami akan dilawat, dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perjamuan yang penuh dengan kuasa ini hamba akan bagikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hamba akan bagikan kepada setiap jemaat. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian salibnya. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa, di mana Kristus Tuhan telah mati
untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus ini juga adalah meterai perjanjian Allah dengan kita umat manusia, supaya barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus akan beroleh keselamatan kekal. Perjamuan kudus ini juga adalah perjamuan Tuhan untuk setiap jemaat yang dikasihinya, supaya setiap jemaat selalu mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau taruh roti di tangan kanan kita. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Di atas kayu salib, kedua tangan Tuhan Yesus terpaku. Kaki Tuhan Yesus juga terpaku. Kepala Tuhan dimahkotai duri. Bahkan lambung Tuhan tertusuk oleh tombak. Ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mencintai kami. Tuhan rela menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika kami melihat apa yang Tuhan perbuat bagi kami, sesungguhnya kami tidak ada artinya sama sekali. Karena kami telah melakukan pelanggaran, kami telah berkhianat, kami telah melukai hati-Mu Tuhan. Tetapi meskipun demikian, cinta Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tak pernah berubah bagi kami. Inilah yang membuat kami menerima anugerah yang besar, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Tuhan, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami semua pasti binasa. Tidak ada artinya sama sekali. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan, kami yang tidak berarti menjadi berarti. Kami yang tidak berharga menjadi berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus dalam hidup ini mengabdikan diri kami kepadamu. Kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Melalui sikap kami, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami. Biarlah semua yang kami lakukan, biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kasih Tuhan tak terukur. Betapa dalam, tinggi, luas, dan lebar. Tak terhingga. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kami. Sebab Tuhan telah memberikan seluruh hidupnya demi keselamatan kami. Kalau kami boleh ada sampai di penghujung tahun ini juga adalah bukti penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau taruh cawan di tangan kanan. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Darah Tuhan Yesus juga tertumpah di atas kayu salib. Dan darah inilah sebagai bayaran hutang dosa kami. Sehingga lunas semua hutang dosa kami. Terbayar lunas melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami bukan lagi menjadi milik iblis. Kami tidak lagi berada di dalam genggaman kuasa kegelapan. Karena Tuhan sudah membeli kami. Membayar semua dengan darah Yesus Kristus. Kami menjadi milik Tuhan. Kami menjadi harta yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib, kamilah yang diuntungkan. Karena kami menerima keselamatan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, betapa perlu dalam kami hidup. Dan selama kami hidup, kami akan terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bahkan kami akan terus bekerja melalui hidup kami. Sehingga melalui hidup kami dapat menjangkau banyak jiwa mengenal Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami dilepaskan dari ikatan belenggu dosa. Semua hutang dosa kami telah dibayar lunas, sehingga kami menjadi milik Kristus. Kami menjadi kepunyaan Kristus. Sebagai orang yang sudah ditebus, kami siap Tuhan untuk mengabdikan diri kami kepadamu. Kami mau hidup hanya berpusat kepada Kristus sebagai pemilik kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau saja yang mengendalikan seluruh perjalanan kehidupan kami.
agar perkataan kami, sikap dan perbuatan kami dapat menjadi kesaksian bagi orang lain, dapat membawa berkat bagi orang lain. Oleh karenanya Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami, agar dalam hidup ini kami tidak lagi hidup semau-maunya sendiri, agar kami tidak lagi hidup melukai orang lain. Kami mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami mau hidup berharga, bernilai di hadapan-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, tuntun kami agar hidup kami bermakna bagi diri kami, bermakna bagi keluarga kami, bermakna bagi gereja dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakailah hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini, kami merasakan lawatan Tuhan. Kami dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Dalam bulan yang baru ini, kami percaya Tuhan akan tetap dan terus menuntun kami, sehingga kami dapat melewati, menyeberangi, mengakhiri tahun 2022 dengan baik. Bahkan kami boleh berada nanti di tahun yang baru dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat terus kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman yang luar biasa dari Bapak Pendeta Sukiman. Dan kita akan menyiapkan persembahan kita yang kedua dan juga persembahan persepuluhan pada bulan ini. Saya persilakan kepada yang bertugas. Kita juga akan mendengarkan beberapa pengumuman pada tanggal 4 Desember 2022. Gembala beserta Sidang Jemaat GBC Unti Kencana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukiman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala Sidang Jemaat GBC Unti Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jevanya Gedalia Bani Krista tanggal 1 Desember dan Ibu Kristi Lita Roti tanggal 4 Desember. Pelayan ibadah umum Minggu tanggal 11 Desember, worship leader Ibu Marta, singer 1 Bapak Ruli, singer 2 Ibu Vina, asar ibadah 1 keluarga Bapak Edi, ibadah kedua keluarga Bapak Yong, operator LCD Saudari Mariana, pemusik Bapak Yoda, Bapak Yosi, Ibu Talia dan Saudara Aven. Perayaan sekolah minggu GBC Unti Kencana mengucapkan dengan tema Follow Jesus. Ini diadakan tanggal 11 Desember jam 4 sore di tempat ini. Rencananya ibadahnya akan onsite dengan pembicaranya Kak Manto. Jadi Bapak Ibu bisa mengingatkan anak-anaknya untuk turut serta di ibadah Natal sekolah minggu gereja kita. Dan Natal Pemuda dan Remaja dengan tema Salvation is Here. Ini diadakan tanggal 10 Desember 2022 jam 6 sore. Bapak Ibu juga mungkin bisa mengingatkan anak-anaknya, pemuda dan juga remaja untuk ikut serta di acara ibadah ini. Dan sebentar ada pengumuman untuk malaikat dan manusia. Oke,
Ini kepada YTH. Oh, ini buat saya ternyata. Ternyata tahu saya kurang enak tenggorokan, langsung dibelikan ini. Untuk ini untuk Bang Ruli dari malaikatmu titik. Kemudian ini yang terakhir, ini nggak ada namanya ya. Oh, ini saudara Godman dari malaikatnya. Oke, mungkin minggu depan bisa lebih banyak lagi malaikat yang memperhatikan manusianya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, lain-lain tidak ada, yuk kita berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkatalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada pamungkas ibadah kami hari ini, kami kembali mengucap syukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini akan menjadi bekal bagi hidup kami, dapat memperbaharui hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan hari-hari kami ke depan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami akan menjadi jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau lawat setiap jemaat yang hadir hari ini. Kiranya pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan akan senantiasa menyertai setiap jemaat, setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Tuhan juga lawat setiap keluarga jemaat. Tuhan berkati setiap rumah tangga jemaat. Jadikan rumah tangganya rumah tangga yang saling mengasihi, saling menolong, saling memberikan perhatian, saling menghormati dan menghargai, sehingga di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya akan nampak jelas bahwa Kristus ada sebagai pemegang kendali kehidupan rumah tangganya. Tuhan juga berkati setiap jemaat yang memiliki usaha. Tuhan berkati kedua belah tangannya. Biarlah Tuhan melalui usahanya, melalui pekerjaan yang dilakukannya, Tuhan memberkati. Yang bekerja pun demikian, Tuhan sertai, Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat, kemampuan, semangat di dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab.
sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab dengan baik kepada yang memberikan tugas pekerjaan. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Baik itu juga yang ada di luar kota, dan anak-anak kami juga yang ada di luar negeri. Semuanya tidak pernah lepas dari pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan kepada anak-anak kami. Berikan semangat di dalam belajar. Tuhan sendiri akan memprotek anak-anak kami, sehingga semua anak-anak kami akan terlindungi, terjaga, terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah anak kami boleh terus dapat menjaga kekudusan hidupnya, sehingga kelak anak-anak kami boleh berhasil berkarya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu. Tuhan berkati pelayanannya, berkati kegiatannya di luar, apapun yang diusahakan dan dikerjakannya. Berkat Tuhan senantiasa menyertainya. Bangsa kami Indonesia, tiada pernah henti hamba kami semua jemaat-Mu berdoa bagi bangsa kami. Tuhan terus lawat bangsa kami. Kami butuh kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Selamatkan bangsa kami Indonesia. Kami rindu bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan menyertai para pemimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan, Tuhan berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola bangsa Indonesia yang besar ini. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami akan menjadi bangsa yang maju. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang berkembang seperti yang apa Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan pemimpin bangsa kami dapat memimpinnya dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila sebentar kami kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, sertai kami Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada jemaat yang bepergian, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan akan senantiasa menyertainya, sehingga sukacita Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi menjelang siang ini, pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin, amin. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu
Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.